Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. In asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang mana yang patut bagi orang yang beriman kepada Allah untuk mengingkarinya? Banyak dan tidak mungkin kita merinci. Semua itu adalah Allah telah sampaikan kepada kita. Sebagian orang bisa saja menafsirkan musibah itu adalah keburukan, padahal bisa jadi musibah itu adalah kebaikan. Lalu pada akhirnya adalah semua yang Allah berikan kepada kita, yang Allah timpakan kepada kita, pada hakikatnya adalah kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah agar nikmat Allah yang sudah senantiasa Allah berikan, bahkan Allah tambah, dan keburukan dan bahaya Allah hindarkan dari kita sekalian. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah 1438 tahun yang lalu sudah menginformasikan kepada kita bahwa kata Allah, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu sungguh menunjukkan, aktif, yahdi, fi'il mudhari', senantiasa, selalu, kemarin, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Selalu Al-Quran adalah memberi petunjuk. Petunjuk kemana? Kata Allah SWT, lillati hiya aqwam, terhadap sesuatu yang dia adalah sangat lurus. Lalu setelah itu, kalau manusia memahami, setelah manusia mengikuti hidayah, maka dia berhak yang kedua. Kata Allah, wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Dan Al-Quran pun memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bi anna lahum ajran kabira, bahwa mereka berhak meraih kebaikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sudah seluruh apa yang kita terima selama ini adalah nikmat dari Allah. Lalu Allah bimbing kita kepada yang lebih baik dan lebih lurus. Lalu Allah berikan kabar gembira. Semua itu adalah bagian dan wujud bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara
sesuatu yang harus kita yakini dan pegang teguh. Betapapun orang-orang kafir, betapapun musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Islam berencana bermakar siang malam sepanjang umur mereka dari kemarin sampai besok, yang tetap harus kita yakini adalah bahwa Allah akan tetap membela kita, orang-orang yang beriman. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah yang menjadi pembela kita, maka yakinlah yang pasti kita akan alami adalah kemenangan dan pertolongan, bukan kekalahan dan kehinaan, tetapi kemenangan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kepada kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walai yaj'ala lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Walai, dalam bahasa Arab kalimat lan, dia adalah huruf, maknanya adalah tidak, dan tidaknya untuk selamanya. Yaj'al adalah dia kata kerja continue, selalu, maknanya menjadikan. Allah tidak pernah akan menjadikan lil kafirin, bagi mereka orang-orang yang kafir. Lalu kata Allah, alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Sabilan, jalan. Dia nakirah, dia tunggal, dan sebelumnya didahului nafi. Maknanya jalan apapun, upaya apapun, usaha apapun, celah yang mereka apapun korbankan, merupakan perjuangan sedahsyat apapun untuk menyerang, memusnahkan kaum muslimin dan Islam, Allah berjanji tidak pernah akan berhasil. Subhanallah. Kata Allah, orang kafir tidak akan Allah beri jalan untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah memberitahu seperti ini, apakah kita sudah tinggal berpangku tangan, sudah tinggal bermimpi, sudah tinggal bersenang, sudah tinggal nonton belaka? Ngapain berjuang? Ngapain berusaha? Ngapain ngelawan? Kan kata Allah, Allah membela orang yang beriman. Kan Allah akan memberi kemenangan pada orang yang beriman. Allah akan menghinakan orang kafir. Ya sudah, kita tunggu saja. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah pemahaman justru yang sesat, bukan ahlus sunnati wal jamaah. Itu adalah pemahaman Jabriyah. Ingat ayat sebelumnya atau pengawal daripada ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang yatarabbasun. Selalu kita ingat, yatarabbasun ini pelakunya hum, mereka, berarti banyak. Siapa mereka itu? Dulu pada awal turunnya ayat ini ditujukan kepada orang musyrikin. Tetapi kata para ahli tafsir, maknanya bukan musyrikun, tapi semua orang-orang kafir, karena musyrikin bagian dari orang kafir. Berarti mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Yatarabbasun, dia adalah fi'il, fi'ilnya adalah sedang berlangsung, sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Tarabbus maknanya ngintip, maknanya adalah mencari-cari kelemahan dan kelengahan. Kapan kaum muslimin lengah? Kapan kaum muslimin tidur? Kapan kaum muslimin lalai? Kapan kaum muslimin terlena? Lalu
jika mereka berada dalam kondisi seperti itu, mereka akan menyerang. Lalu kata mereka, kita akan menangkan kaum muslimin. Dan kalau terjadi dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah kata Allah SWT, qalu, kalau seandainya mereka itu adalah termasuk orang yang menang, katanya, in kana lakum fathun minallah, kalau kaum mukminin, orang-orang muslim yang menang dalam perjuangan, mereka akan mengatakan, alam nakum ma'akum, wahai orang yang beriman, bukankah kita, mereka bersama kalian? Kalian lupa ya, kami itu, kata mereka, bersama kalian, beserta kalian. Jadi ingat, kalau dapat ghanimah, bagi dong. Kalau dapat kemaslahatan, bagi dong, kan kami bersama kalian. Tapi kata Allah, keadaan yang kedua, wa in kana lil kafirina nasibum, kalau seandainya bagi orang kafir yang menang, bukan orang mukmin yang menang, maka mereka akan mengatakan, qalu alam nastahwid ma'akum wa namna'akum minal mu'minin, wahai orang-orang kafir. Sekarang berpihaknya pada orang kafir. Wahai orang kafir, bukankah kita telah berusaha memenangkan perjuangan ini agar kamu menang, agar kamu bisa memenangkan orang-orang Islam? Wa namna'akum, kita berusaha supaya kalian tidak kalah. Mungkin dengan cara masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, lalu melaporkan, lalu mengintip, lalu mendata, semua itu dilaporkan kepada orang-orang kafir, sehingga kelemahan kaum muslimin, aib kaum muslimin, aurat kaum muslimin diketahui oleh orang kafir, lalu lemahnya itu dijadikan objek bidikan orang kafir, lalu kaum muslimin menjadi kalah. Kata mereka, kami beserta kalian loh orang-orang kafir, karena kami telah berusaha berpihak pada anda dan memberikan bla bla bla. Kata Allah SWT, fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, Allah yang akan memutuskan perkara di antara kalian. Maksudnya jamaah sekalian, kalau Allah yang memutuskan perkara, pasti Allah akan menangkan orang yang beriman. Tidak mungkin orang di dunia sudah dizalimi, dihianati, di akhirat dikalahkan, tidak mungkin. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, hari kiamat, bukan di dunia ini. Lalu masuklah pada ayat yang tadi saya bacakan, walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjawab pertanyaan saya tadi. Apakah kita cukup berpangku tangan? Tidak. Justru seharusnya pahami awal ayat ini. Allah memberitakan kepada kita, beritanya adalah, hei kaum mukminin, mereka itu cari lengahnya kalian, mereka itu cari lemahnya kalian. Nah, orang yang pandai, orang yang pinter, kalau orang kafir mencari kelemahan kita, pasti orang kafir itu ingin memusnahkan kita, karena Allah sudah menyebutkan bahwa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak pernah akan ridha kepada kita sekalian sehingga kita mengikuti mereka, itu minimal, kalau tidak murtad semua dari Islam. Itu target mereka. Allah memberitakan pada kita, dan mereka orang-orang kafir itu senantiasa akan memerangi kalian sampai kalian murtad kalau mereka mampu. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini adalah pelajaran untuk kita. Berita itu untuk kita tangkap, lalu untuk melahirkan satu kata, namanya waspada. Waspada terhadap orang yang tipenya itu adalah maslahiyun. Sehingga inilah khutbah saya, judul khutbah saya hari ini adalah al-maslahiyun. Orang yang profesinya adalah mengejar prospek. Pihak mana yang mendapatkan kira-kira maslahat di dalam hidup dia, maka dia akan berpihak kepada dia.
Kalau dia bisa memberi maslahat, dia berpihak pada A. Kalau B bisa memberikan maslahat, dia berpihak pada B. Karena yang dia cari adalah maslahat. Lihat tadi, kalau kaum mukminin dapat maslahat, kaum muslimin bagi dong ghanimahnya, kan kami bersama kalian. Kalau orang kafir yang menang, orang kafir ingat ya, kan kami yang telah berusaha untuk menghalangi kalian supaya kalian tidak kalah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bahasa orang munafik. Orang munafik itu maslahiyun, yang dia kejar adalah maslahat dan maslahat, prospek dan prospek, keuntungan dan keuntungan, bukan maslahat orang lain, apalagi bangsa dan negara dan Islam. Bohong kalau mengatakan demi dan demi. Allah memberitakan kepada kita. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, apa waspada yang dimaksud? Dalam khutbah ini saya sampaikan kepada kita semua, coba kita lahirkan 3. Kalau kaum muslimin bisa melahirkan 3 sikap ini, menyikapi mereka orang-orang kafir yang tidak suka dan selalu menyerang dan mencari kelalaian dan kelemahan kaum muslimin, maka mereka pastilah akan berada dalam pihak yang kalah. Pertama adalah ilmu dan iman. Itu judulnya. Berilmulah yang benar, berimanlah yang dalam. Dengan ilmu yang benar, dengan iman yang dalam, kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dengan tepat bisa menyikapi suatu masalah. Tapi jika kita ilmunya kurang, imannya lemah, maka kita pasti akan kalah. Karena apa? Mereka sudah bersiap dari kemarin. Kaum mukminin masih sampai hari ini masih sikut-sikutan, masih saling maki satu sama lain. Mereka sudah bersatu. Kaum muslimin masih saling pelotot satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ingat yang pertama, ilmu dan iman. Kedua, terapkan al-wala'u wal-bara'u. Al-wala' itu menjadikan teman sebagai teman, menjadikan musuh sebagai musuh. Wala' dan bara' adalah sama dengan la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi siapapun. Mengatakan no, tidak. Illallah, yang berhak diibadahi yang benar adalah hanya satu, dialah Allah. Jadi harus ada 2, ada no dan ada yes. Kalau terhadap sesama orang yang satu akidah, harus katakan yes. Kalau orang yang tidak seakidah, kita katakan no. Oleh karena itu, dalam interaksi kita kehidupan sehari-hari, coba kita terapkan itu. Kalau sesama kaum muslimin, seperti yang Allah katakan, ruhama ubainahum. Tapi kalau terhadap orang yang dia tidak satu akidah, tidak satu Islam, tidak satu iman, asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang-orang kafir. Jangan sebaliknya, terhadap saudara keras dan tegas, terhadap orang kafir senyum dan berta'awun. Jadi terapkan, dan itu adalah judulnya. Rincinya adalah perlu di luar khutbah. Dan ketiga, jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, adalah milik yang ketiga. Coba mulai kalahkan ego untuk saling ta'awun dan takatuf bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Setiap kita pasti memiliki kekurangan, tetapi jika kekurangan dengan kekurangan, maka kita akan mendapatkan justru kelebihan. Karena kita adalah beriman pada Allah, karena kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa yakin pada Allah, Allah akan biarkan. Jadi jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3. 1, iman dan ilmu. 2, terapkan wala dan bara. 3, ta'awun dan takatuf di antara kaum muslimin. Maka orang kafir akan segan
menghadapi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ringan kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Jamaah jematin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khutbah yang kedua, saya ingin ingatkan setiap kita. Mudah-mudahan tertancap dalam hati kita menjadi semakin yakin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Kata Allah, alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia, orang-orang mengatakan pada mereka, orang-orang maksudnya di luar kita mengatakan, hei orang beriman muslim, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah mengeroyok kalian. Bayangkan pluralisme, sekulerisme, sosialis, PKI, Rafidah, dan banyak masalah, ngeroyok kaum muslimin. Udah nyerah aja. Fakhshawhum, takut pada mereka. Udah kamu jangan bergerak. Sudah nyerah aja, KO. Takut pada mereka. Maka yang terjadi adalah kata Allah SWT, fazadahum imana, justru semakin yakin bahwa Allah maha benar dan pertolongan Allah semakin dekat. Jemaah yang rahmati Allah SWT, justru ini adalah saringan siapa yang tidak yakin dan siapa yang yakin. Orang yang yakin akan semakin bertambah imannya dan semakin bertambah yakinnya kepada Allah, lalu dia akan istiqomah. Tapi orang yang tidak yakin, dia akan semakin hanyut dengan maslahat. Dan saya tutup khutbah ini dengan mengingat kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh. Mereka adalah muslimun dan mereka adalah saudara kita. Saya ingatkan dengan hadis Rasul dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, asyuhada'u, di antara orang yang matinya dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai syuhada adalah disebutkan di sini 4, dan bukan hanya 4. Yang pertama adalah al-ghariq, orang yang tenggelam ke dalam air. Kedua, wal mat'un, orang yang mati karena penyakit menular, ta'un. Dan yang ketiga, wal mabtun, orang yang mati karena penyakit perut, mungkin diare dan sejenisnya. Dan yang keempat, wal hadmu, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, yang keempat ini sepertinya adalah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh. Sebelum subuh tiba, Allah goncang dengan zilzal 6,5 skala Richter, lalu bangunan mereka menjadi runtuh dan mereka sebagian ada yang sudah bangun siap-siap sholat subuh, di antara mereka ada yang masih tertidur lalu tertimpa. Kalau mereka adalah muslimun, muwahhidun, mereka adalah orang yang sholat ke kiblah seperti mana kita sholat, mereka adalah beriman, mereka adalah bertauhid, maka tidak usah bersedih. Semua mereka adalah syuhada. Karena itu kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan berdoa pada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka at-taufiqa was-sadad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.